Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mustika Sari, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD. Bimbingan dan konseling sering diartikan sebagai sederetan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sesuatu. Saripah pada tahun 2006 mengartikan bimbingan dan konseling sebagai perangkat rencana kerja bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana, berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan Imamuddin menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah yang bersifat provokatif, preventif, dan bersifat mengarahkan dalam proses membantu seluruh siswa menemukan pengetahuan, keterampilan, self-awareness, dan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam proses perkembangan individu. Lalu, ada berapa sih layanan-layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling? Di sini, ada 12 layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan-layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama adalah lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Lalu apa tujuannya? Apa tujuan dari layanan orientasi ini? Tujuan dari layanan orientasi ini adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Terus, apa sih fungsi layanan orientasi ini? Layanan orientasi ini berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Menurut Pratiwi, menyampaikan ruang lingkup materi kegiatan layanan orientasi ini menyangkut yang pertama adalah pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Yang kedua adalah peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga adalah organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Yang keempat adalah kurikulum dengan seluruh aspeknya. Yang kelima, peranan kegiatan bimbingan karir. Dan yang keenam adalah peranan layanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Ini adalah pemaparan dari layanan orientasi. Selanjutnya, yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, dan pergaulan, karir, dan begitu juga pendidikan lanjutan. Dan tujuannya adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat. Keputusan apa? Keputusan misalnya untuk lanjut sekolah kemana, dia sudah mendapat layanan informasi itu untuk melanjutkan sekolah kemana, dan berbagai sejenisnya. Lalu, dan layanan ini juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Dan yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar, yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, berfungsi untuk pengembangan potensi peserta didik selama menempuh pendidikan sekolah atau kampus. Dan selanjutnya yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Apa sih layanan penempatan dan penyaluran? Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, magang, dan potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran ini berfungsi untuk pengembangan. Lanjut,
Yang kelima adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman dan bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir, berdasarkan informasi yang telah diperolehnya tadi. Lanjut, yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini yaitu layanan, bimbingan, dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapat layanan secara langsung, secara perorangan individu dengan guru atau dengan konselor, secara langsung, dengan cara bertatap muka, dalam masalah untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya. Layanan perorangan ini mendukung fungsi pengentasan dalam layanan dan bimbingan konseling. Selanjutnya adalah layanan bimbingan dan kelompok. Layanan bimbingan dan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama. Kalau yang tadi layanan perorangan itu adalah sendiri, masing-masing sendiri, individu, baru layanan bimbingan dan kelompok ini bersama-sama atau melalui dinamika kelompok, memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan kemampuan sosial. Sebagai individu atau sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir, dan jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan, dan harus dipimpin oleh pemimpin kelompok. Yaitu, siapa pimpinan kelompok itu? Yaitu konselor atau orang yang terlatih dan berwenang untuk menyelenggarakan praktik layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ke-8 adalah konseling kelompok. Menurut Gazada pada tahun 1984 dan menurut Sartes dan Stone pada 1980 mendefinisikan konseling kelompok sebagai suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Selanjutnya adalah konseling teman sebaya. Pada dasarnya, konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi siswa belajar bagaimana memperhatikan dan membantu anak-anak lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konseling teman sebaya mencakup hubungan membantu yang dilakukan secara individual, kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial, dan semua interpersonal manusia untuk membantu dan menolong. Selanjutnya, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan ponem terbatas yang dilakukan oleh konselor bimbingan dan konseling guna membahas suatu permasalahan. Konferensi kasus yang direncanakan dan dipimpin oleh konselor, dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus dan upaya pemecahan. Layanan konsultasi adalah layanan yang ke-11, yaitu layanan yang merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Berdasarkan jenis layanan di atas, sebaiknya pihak sekolah atau lembaga memberikan fasilitas dukungan untuk proses pelaksanaan jenis layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi adalah ada beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling
yang diantaranya adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, dan layanan konseling kelompok. Layanan orientasi ini adalah pemberian informasi kepada siswa tentang lingkungan sekolah yang baru dikenali peserta didik. Dan layanan informasi adalah pemberian informasi pada siswa dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan dan kesuksesan belajar. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Dan layanan bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh kemudahan atau kelancaran dalam proses belajar di sekolah dan memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Selanjutnya adalah layanan konseling perorangan adalah bantuan yang diberikan secara individual pada siswa yang menghadapi persoalan dan perlu bantuan. Dan layanan konseling kelompok adalah layanan konseling yang dilaksanakan dalam latar kelompok, sehingga memungkinkan peserta didik belajar memecahkan masalah secara bersama-sama dalam kelompok. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan pada materi layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan di mana-mana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.